Halo sahabat Tech, ketemu lagi nih dengan gua Patardo di channel YouTube Tech ID. Nah, kali ini gua akan membahas seputar aksesoris-aksesoris pendukung gaming nih sahabat Tech. Seperti kalian lihat ya di depan ini udah ada mouse, ada headset, dan ada keyboard. Nah, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih dulu nih untuk Logitech Indonesia yang mau minjemin barang-barang ini. Terima kasih Logitech. Nah, kita mulai dari mouse-nya dulu ya sahabat Tech. Yang ini. Yang di tangan gue nih ada Logitech G Pro Wireless. Nah, kalau sahabat Tech suka main game atau sering nonton konten-konten game dari pemain pro atau streamer, pasti tahu deh mouse ini karena sering dipakai sama pemain-pemain pro. Salah satunya Shroud. Shroud itu termasuk, ya siapa lah yang nggak tahu Shroud ya kan. Nah, dia juga pakai mouse yang sama kayak gini nih. Terus ada juga Skadoodle. Skadoodle tuh untuk yang main CSGO ya, itu udah legend banget lah dia tuh. Nah, sekarang dia tuh tapi udah ganti ya jadi main Valorant, jadi pemain pro di T1. Dia juga pakai mouse yang ini. Pertanyaannya, apa sih istimewanya mouse ini sampai dipakai sama pemain pro dan streamer? Kalau kalian penasaran, pastikan nonton video ini sampai selesai. Nah, sahabat Tech, nama Pro di mouse ini menandakan kalau emang produk ini tuh dirancang khusus untuk pemain game profesional. Dan biasanya ya kalau pemain pro itu mereka tuh nggak suka ya kalau yang ribet-ribet gitu. Makanya maunya mouse yang simple-simple aja, nggak kebanyakan fitur, cukup yang penting-penting aja. Makanya kalau kalian lihat ini, nih ya desainnya, itu tuh simple deh pokoknya. Kayak yang saya bilang, kalau sahabat Tech lihat desain mouse ini itu sangat sederhana kan. Tombolnya juga nggak kebanyakan, cuman ada klik kiri, kanan, tengah, sama di samping kiri ini ada 2 tombol tambahan. Udah, itu doang. Memang di sebelah samping kanan ada juga nih 2 tombol lagi. Tapi sebetulnya hanya opsi aja untuk memindahkan tombol yang di samping kiri ke bagian kanan. Keberadaan opsi ini penting kalau pengguna mouse, misalnya orang-orang yang kidal ya, tombol-tombol di samping ini bisa dinonaktifkan juga. Mouse ini jadi pilihan banyak banget atlet pro, karena bisa dibilang merupakan salah satu mouse terbaik yang ada saat ini. Bayangin aja, bobotnya cuma 80 gram, ringan banget. Jadi enak buat digerak-gerakin atau tiba-tiba harus menghindar dari sergapan musuh misalnya. Sebagai gambaran, mouse Razer Mamba Wireless bobotnya itu 106 gram. Logitech G502 yang punya kabel itu bobotnya 121 gram. Nah, tapi kalau dipikir-pikir ya, kok bisa ya Logitech tuh bikin mouse yang ringan banget? Rahasianya ada di material bodinya nih, yang lebih tipis daripada saingannya. Jadi kalau dibilang ya ini memang plastik ya bahannya, tapi tuh nggak ringkih dia, kalau ditekan tuh solid banget. Tuh. Jadi ya kuat sih sebenarnya walaupun plastik. Jadi kalau misalnya kalian nggak sengaja gitu ngejatuhin ke bawah gitu ya dari meja, nggak akan pecah. Soalnya saya juga pernah jatuhin dan buktinya masih baik-baik aja. Logitech G Pro Wireless ini dilengkapi dengan baterai lithium. Menurut keterangan di lembar spesifikasinya sih, baterainya bisa bertahan selama 48 jam kalau lampunya kita nyalain. Kalau lampunya mati, baterainya bisa bertahan sampai 60 jam sahabat Tech. Lampu yang saya maksud ini loh, nih, lampu RGB yang bisa diatur hingga 16 juta warna melalui software Logitech G Hub. Berdasarkan pengalaman saya, baterai ini bisa bertahan sampai seminggu pemakaian. Ya tentu aja saya nggak pakai selama 24 jam sehari ya. Kalau baterainya habis gimana? Di kotak penjualannya sudah ada kabel charger. Tinggal hubungkan aja kabelnya ke laptop, terus colokin deh ke bagian depan mouse ini. Kalau udah, kita bisa lanjut main. Gampang kan? Balik lagi nih soal ke desain, kalian bisa lihat bodinya mulus-mulus aja. Nggak ada tambahan permukaan kasar, misalnya untuk nambahin grid gitu. Kalau di tangan saya sih udah cukup ya, alias nggak licin. Ukuran Logitech G Pro Wireless ini termasuk medium, tepatnya 125 x 63,5 x 40 mm. Bisa jadi kalau tangan kalian gede, mouse ini akan terasa agak kekecilan. Tapi kalau di tangan saya sih pas ya, mestinya untuk ukuran rata-rata orang Indonesia, ukuran mouse ini harusnya juga pas. Lengkungan bodinya nih sahabat Tech nih ya, yang atas ya, itu rasanya juga pas banget di telapak tangan nih, kayak begini. Jadi kalau misalnya kita pakai ke bawah gini, geser-geser, maju mundur, itu nggak akan capek karena telapak tangan bisa istirahat di sini. Yang namanya mouse gaming
udah pasti kan ada pengaturan sensitivitas yang satuannya disebut dots per linear inch atau DPI. Beda dengan mouse kebanyakan, pengaturan DPI di Logitech G Pro Wireless ini terletak di bawah, bersebelahan dengan sensor dan tombol power. Logitech bukan asal-asalan naruh tombol DPI di bawah sini. Menurut survei yang mereka lakukan, tombol DPI itu sangat jarang dipakai pengguna. Jadi ya udah, taruh aja di bagian bawah. Kalau dipikir-pikir bener juga sih. Gua aja selama pengujian selalu mengatur DPI dari software Logitech G Hub. Logitech G Pro Wireless ini memakai teknologi sensor Logitech bernama Hero 16K. Kita bisa atur DPI dari 100 sampai 16.000. Oh ya, di bagian bawah mouse juga terdapat tempat untuk nyimpen receiver. Ini penting supaya receivernya nggak gampang hilang waktu kita pakai atau dipindahin. Logitech G Pro Wireless juga dilengkapi dengan memori internal untuk menyimpan profil mouse yang kita inginkan. Totalnya kita bisa nyimpan sampai 5 profil. Dari tadi mungkin kalian penasaran ya, gimana caranya untuk melihat sisa kapasitas baterainya? Gampang sahabat tech. Semua informasi mengenai mouse sudah disediakan di software Logitech G Hub. Jadi saat kalian beli mouse ini, langsung aja download softwarenya. Gratis. Dari tadi ngomongin desain mulu, terus gimana performanya? Nah, ini nih. Jadi, saya tuh udah ngetes mouse ini ya, kira-kira 2 minggu pemakaian. Dan selama ngetes ini, saya main 2 game. Yang pertama Apex Legends, yang kedua Valorant. Yang cukup mengejutkan waktu pertama kali pakai mouse ini adalah setting DPI-nya. Jadi sebelumnya ya, gue biasa pakai Logitech G502 Hero. Nah, setting DPI yang nyaman itu waktu main Apex Legends adalah 750. Tapi waktu pakai seri yang ini, DPI 750 itu rasanya liar banget. Padahal sensor kedua mouse ini sebenarnya sama. Akhirnya setelah coba-coba beberapa DPI, ketemu juga nih angka yang cocok, yaitu 450. Bedanya jauh banget ya sahabat tech. Terus terang, gue juga nggak tahu apa penyebabnya. Tapi yang jelas nih ya sahabat tech, kalau misalnya kita pakai mouse wireless di meja yang ukurannya pas-pasan aja gitu ya, itu pasti akan males lagi balik ke mouse yang pakai kabel. Karena apa? Pakai kabel tuh ribet, sering nyangkut lah, sering keganjel lah sama benda-benda yang ada di atas meja. Dan untuk buat main game itu bakal mengganggu banget. Gue juga sempat ngetes G Pro Wireless ini untuk nguji reaction time-nya. Hasilnya rata-ratanya itu 180 milisecond. Satu kekurangannya selama bermain Apex Legends adalah kita nggak bisa ngatur tombol khusus makro karena semua tombol udah kepake. Kalau di seri G502 Hero, gue bisa atur tombol makro di tombol DPI Shift. Tapi karena Pro Wireless ini minimalis banget ya tombolnya, semuanya udah kepake untuk menu utama di dalam game. Solusinya, gue terpaksa pakai tombol forward untuk yang makro. Nah, tombol ini secara default biasanya terpakai untuk melee alias mukul atau nendang lawan di Apex Legends. Jadi kesimpulannya sahabat tech, yang pertama untuk mouse ini ya, gue suka desainnya yang minimalis. Terus yang kedua, nih, yang tadi bobotnya ringan. Dan yang ketiga, pengaturannya tuh terbilang simple. Tapi ada juga nih kekurangannya. Kekurangannya menurut gue sih cuma satu ya, tombolnya dikit banget. Gitu. Jadi untuk main beberapa game yang butuh banyak pencet-pencet tombol gitu ya, ini agak terbatas sih menurut gua. Tapi ya sahabat tech, mouse ini tuh sebenarnya enak juga loh dipakai buat harian gitu. Misalnya kalian mau kerja atau segala macem, tetap enak. Karena ya itu tadi, bobotnya ringan, desainnya juga simple, minimalis. Dan kalau kalian suka sama mouse ini, itu tuh udah dijual ya di toko-toko online, harganya sekitar 2 jutaan. Oke. Lanjut ya, ini tadi soal mouse. Sekarang kita mau lanjut ke produk selanjutnya. Nih, keyboard gaming. Keyboard ini sahabat tech namanya Logitech Pro X Gaming Keyboard. Jadi seperti yang kalian lihat, yang paling menonjol dari keyboard mekanik ini itu adalah desainnya. Ukurannya emang lebih kecil dari keyboard biasa karena nggak ada 10 nomor yang biasanya terletak di bagian paling kanan sini. Buat penggemar Logitech, ini sih udah familiar banget. Mulai dari logo G di sebelah pojok kiri ini, juga ada 2 tombol di pojok kanan. Satu tombol yang ada lambang cahaya ini, gunanya untuk hidupin atau matiin lampu keyboard. Sedangkan sebelahnya ini untuk mengaktifkan game mode. Kalau kita pencet, game mode itu otomatis akan matiin fungsi tombol Windows, FN, dan yang di sebelah FN ini. Tujuannya biar nggak sengaja kepencet kalau kita lagi seru-serunya main game. Nah, kalau kita intip lebih detail, pengaturan media disatukan di tombol F9 sampai F12. Demikian juga di print screen, scroll lock, dan tombol pause.
Udah, gitu doang. Jadi nggak ada fungsi-fungsi lainnya lagi ya, nggak ada fitur-fitur lainnya lagi. Soalnya nih kayaknya Logitech memang merancang keyboard ini sesederhana mungkin untuk para gamer. Nah, keyboard ini itu udah mulai dijual ya, dan harganya bervariasi. Kalau dari penelusuran yang gue lakukan itu harganya sekitar 1,8 sampai 2 jutaan. Tapi ada yang kurang juga nih dari keyboard ini, sahabat tech. Karena harga itu tuh termasuk cukup mahal ya. Soalnya kita dapat keyboardnya doang gitu, nggak ada wrist rest atau tatakan gitu ya. Biasanya kan kalau ada tatakan bisa untuk pergelangan tangan kita, bisa untuk istirahat atau gimana gitu ya. Ya karena emang kecil sih. Tapi coba nih sahabat tech lihat, Logitech Pro X Gaming Keyboard ini agak jangkung ya. Kalau kita letakkan tangan kita kayak gini nih, terlihat sudut pergelangan tangan kita tuh agak lumayan lebar. Ini akibatnya bisa bikin lengan kita sakit dalam waktu lama nih sahabat tech. Contoh, misalnya kalau kita main game nonstop gitu ya, 5-6 jam selama beberapa hari. Gue sendiri sempat ngalamin itu selama menguji keyboard ini sekitar semingguan. Logitech sebenarnya produksi wrist rest juga, tapi ya kita harus beli terpisah. Terus apa yang bikin keyboard ini mahal? Nah, rahasianya tuh ada di sini nih. Keycaps-nya ini kita bisa cabut dan bisa kita ganti sahabat tech. Dan dalam paket penjualannya, Logitech juga udah ngasih alat untuk nyabut ininya nih, tombol-tombolnya ini. Ntar ya. Ini dia, alat yang di paket penjualannya. Kita coba cabut ya. Nih, misalnya kita mau cabut tombol W ya. Ini W ya. Cabut, tarik aja. Nah, nanti keycaps-nya ini bisa kita ganti juga. Nah, buat kalian yang belum tahu, keyboard mekanik itu punya beberapa jenis saklar ya, yang karakternya berbeda-beda pula. Contoh aja nih, misalnya kalian lebih suka saklar model Cherry MX Blue atau Cherry MX Silver. Atau kalau di Logitech misalnya, kalian lebih suka tipe GX Blue, GX Brown, atau GX Red. Nah, di seri ini, kita bisa dengan mudah mengganti saklar sesuai dengan yang kita mau. Misalnya, tombol WADS atau spasi yang paling sering kepake. Singkatnya, keyboard ini mudah di custom. Di unit yang gue review ini ya, seluruh tombol menggunakan switch model GX Blue Clicky. Karakternya mirip dengan Cherry MX Blue. Saat kita pencet, tombolnya akan terasa kayak menekan balik gitu dan mengeluarkan suara klik klik klik. Nah, sahabat tech, sebelumnya Tech ID pernah nge-review juga nih Logitech G512 Carbon yang harganya sekitar 1,5 jutaan. Dan kalau menurut gua, nggak ada alasan untuk beli keyboard ini karena harganya lebih mahal. Kecuali kalian adalah keyboard antusias yang demen banget ngotak-ngatik keyboard. Asli, ini sih enak banget. Semua tombolnya bisa diganti kalau mau. Tapi inovasi ini patut kita puji sih. Good job Logitech. Tadi mouse udah. Terus ini juga keyboard udah. Sekarang aksesoris game lainnya nih sahabat tech. Itu ya, ini dia. Headset gaming. Bisa kalian lihat ya sahabat tech, seperti pada seri Pro lainnya, desain Pro Gaming headset ini juga sangat minimalis. Nggak ada tuh namanya hiasan-hiasan heboh macam lampu RGB dan lain-lain. Logitech cuma nyediain elemen terpenting dari sebuah headset. Speaker, mic yang bisa dibongkar pasang, dan tombol untuk mematikan atau menyalakan mic-nya di bagian kabel sini. Tampilannya juga biasa aja, nggak heboh, tapi identitasnya sangat jelas di earcup ini sahabat tech. Ada logo G yang gede banget, sementara di bagian headband ada tulisan Pro. Bantalan di headbandnya empuk banget sahabat tech, dan bahannya juga terbuat dari kulit sintetis, jadi gampang dibersihin. Headbandnya sendiri terbuat dari baja, jadi nggak usah diragukan lagi, ini pasti kokoh banget. Earcupnya juga nggak terlalu tebel, pas lah di telinga. Rasanya nggak terlalu berat juga. Kalau tanpa kabel, bobot headset ini cuma 320 gram. Dan satu hal yang gue suka banget dari headset ini adalah cocok banget dipakai sama orang berkacamata. Kayak gue ini, nggak bikin kuping sakit. Menariknya, sahabat tech, Logitech G Pro Gaming Headset ini dilengkapi dengan jack 3,5 mm. Artinya selain buat PC, laptop, dan konsol, kita juga bisa pakai untuk smartphone yang support. Artinya punya jack 3,5 mm itu ya. Untuk mengakses fitur canggihnya, gampang juga sahabat tech. Kita tinggal colok jack 3,5 mm ini ke kabel USB eksternal sound card. Kalau udah dicolokin, headset ini akan terhubung dengan Logitech G Hub. Melalui software ini, kita bisa mengatur semua fitur headset ini, mulai dari input mic, equalizer, ada preset FPS, MOBA, default,
dan custom. Nah, karena Logitech merupakan sponsor resmi tim e-sport TSM, di headset Pro ini ada preset beberapa atlet TSM juga sahabat tech. Kayak misalnya Myth, dia itu pemain pro Fortnite dan Valorant dan beberapa pemain lainnya. Nah, preset-preset tadi tentunya bakal memudahkan banget ya sahabat tech, karena kita bisa mengikuti pengaturan dari atlet-atlet pro. Ya walaupun skillnya nggak tiba-tiba jadi pro juga sih. Nah, di Logitech ini, di headset gaming ini, kita juga bisa mengaktifkan yang namanya DTS surround sound-nya, biar suaranya tuh jadi lebih enak lagi. Dan ya sahabat tech, itu tuh headset gaming ini punya beberapa filter yang bisa mereduksi suara-suara nggak penting lah selama kita main dan harus koordinasi sama rekan-rekan satu tim. Misalnya kayak kita main terus ada orang yang lewat di belakang, atau ada mobil atau ada motor gitu, suara anak kecil, bahkan sampai suara TV bisa direduksi dengan sangat baik. Nah, hebatnya lagi nih sahabat tech, di headset ini itu bisa ngatur suara kita untuk tetap konsisten dan jelas didengar sama rekan satu tim. Jadi bayangin ya kalau misalnya kita lagi nge-game gitu kan, terus pas lagi apa namanya, lagi rame gitu ya, lagi diserang musuh atau lagi seru banget gitu, pasti adrenalin naik, terus ngomong jadi kayak teriak gitu loh, terus jadi lebih cepat karena tegang. Nah, itu bisa dibatasi sama si headset ini. Jadi headset ini akan membatasi suara kita yang kalau lagi teriak itu sampai desibel tertentu aja. Dan pengaturan ini, batasan desibel tadi, itu bisa kita atur di Logitech G Hub atau pakai presetnya atlet-atlet pro yang tadi. Filter berlapis ini tujuannya untuk membuat suara kita tetap jernih dan jelas dalam situasi apapun yang kita hadapi dalam game. Caranya gampang nih sahabat tech. Tinggal klik enable blue voice di Logitech G Hub dan pilih preset yang kita mau. Preset tersebut masih bisa dimodifikasi sesuai keinginan kita. Nah, selain buat atlet, sebenarnya headset ini cocok juga nih buat kalian kalau yang pengen ngerintis karir gitu ya, asik. Ngerintis karir jadi streamer nih sahabat tech. Karena kualitas mikrofonnya itu juga udah kelas studio lah pokoknya. Nah, sahabat tech, untuk ngerancang headset gaming ini ada ceritanya juga sahabat tech. Jadi Logitech ini emang sengaja berkomunikasi dengan para atlet pro untuk membuat headset gaming ini. Tujuannya sih Logitech tuh pengen para atlet pro itu bisa mendapatkan kualitas suara yang terbaik gitu ya, dan bisa ngebedain masing-masing suara yang ada dalam game. Jadi kalau misalnya kita main, atlet pro itu bisa ngebedain ya, misalnya yang suara granat mana, terus molotov yang udah kebakar kayak gimana, terus masing-masing senjata juga suaranya kayak gimana. Itu bisa di headset gaming ini. Dan ya, Logitech itu juga pakai material khusus untuk menjaga kualitas suaranya di masing-masing frekuensi yang berbeda loh. Tapi ya sahabat hack, unsur utama ya, faktor utama dari sebuah headset itu adalah kenyamanannya waktu dipakai gitu. Jadi kalau misalnya udah teknologinya canggih segala macem, kualitas suaranya bagus, tapi kalau misalnya dipakai malah bikin sakit kuping atau kepala juga ya, itu kayaknya nggak ada gunanya juga ya, sama juga bohong gitu loh. Dan jujur aja gue pakai ini untuk main 8 jam dan itu non-stop, itu nggak ada efek apa-apa kecuali ya keringetan doang. Tapi juga itu keringetan juga karena nggak nyalain AC sih, jadi sebenarnya nggak ada efek samping apa-apa yang bikin kuping sakit apa segala macem gitu ya. Ya wajar aja sih, makanya Logitech menyarankan headset gaming ini untuk para atlet pro. Dan kalau kalian juga pengen headset gaming yang kayak gini nih, harganya tuh sekitar 2,3 jutaan sahabat tech.